Udah terlihat kan ya? Oke. Oke, ini sebenarnya ada soal yang dari tugas kelas ibu sebenarnya. Ada juga yang agak dibedain dikit. Ya, kita apa bahas ini aja lah ya. Materinya, materi UAS itu tentang relasi LO3 sampai LO5. Jadi ada relasi, offset, terus graf ya, pohon, aplikasinya. Oh ya, di sini belum ada soal itu ya. Ya udahlah. Ibu belum masukin soal tentang pohon yang satu lagi, tentang apa? Traversal itu belum ibu masukin di sini. Apa namanya? Terus automat DFA ya, dan aplikasinya. Oke, jadi ini ada soal, silakan di kalian baca dulu sebelum kita bahas. Nah, misalkan ada himpunan relasi R, yaitu ini ya himpunannya. Kemudian himpunan relasi S, yaitu ini. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3 gitu ya. Terus coba lengkapi di graf itu graf berarah ya, yang mempresentasikan sebenarnya ciri-ciri graf berarah juga ini nih, anggotanya itu pakai kurung kurung biasa begini. Ini sebenarnya ciri-ciri dari graf berarah. Jadi pakai panah ya nanti. Nah, gambarkan di grafnya di sini, ini udah disediain, dan R sama S gitu. Nah, berarti cara bacanya kan kalau graf berarah itu 1,2 artinya dari 1 ke 2 gitu ya, dari 1 ke 3. Nah, tinggal di ini aja kasih panah gitu. Nah, kita coba lihat. Nah, ini 1 ke 2 berarti yang ini kan. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 3. Kemudian 2 ke 3. Kemudian 3, 1 berarti dari 3 ke 1. Kemudian 3,3 berarti ada loop ya, dan dikasih panah gitu ya ini. Yang S juga sama ya, dengan cara yang sama, berarti kalau ada 1, 1 berarti ada loop di simpul 1. Kasih panah juga ya. 1, 3 berarti 1 ke 3. 2, 1, 2 ke 1. 2, 3 berarti 2 ke 3. 3, 2 berarti 3 ke 2. Jadi ini di grafnya ya untuk relasi R dan relasi S gitu. Ada yang ditanya? Oke, kalau nggak ada, berikutnya buatkan katanya buatkan daftar ketetanggaan untuk R dan S gitu. Nah, daftar ketetanggaan itu untuk berarah itu dua, kolomnya, kolom pertamanya ada simpul awal, kolom keduanya simpul akhir. Kalau agak beda sama yang agak agak beda sama yang tak berarah ya. Kalau tak berarah simpul sama simpul tetangga ya si kolomnya. Kalau ini karena berarah ada simpul awal, simpul akhir. Ya udah tinggal dibuat untuk si R-nya ya. Nih si 1 ya, di sini kan kalian ambil dulu aja si kolom simpul awalnya sesuai simpul-simpul yang ada di grafnya ya.
ada simpul satu 2 3 jadi tulis copas aja satu 2 3. Ini juga satu 2 3 gitu. Nah, baru simpul akhirnya lihat dari ya si himpunan atau dari di grafnya ya. Nah, si satu itu untuk R berakhir di mana aja di 3 dan 2 ya, atau kebalik juga nggak apa-apa ya, 2 3 gitu. Kemudian si 2 berakhir di 3 aja, berarti 3 aja di sini. Si 3 berakhir di satu dan dirinya sendiri gitu ya, 1,3. Nah, si S berarti si satu dirinya sendiri sama 3, berarti ya satu 3 2 itu adalah satu berakhirnya dan di 3, dari satu dan 3. Kalau 3 berakhir di 2 aja ya, berarti tulis 2. Itu adalah daftar ketetanggaannya ya atau listnya. Ada yang ditanya? Kalau ada yang bingung tanya aja ya langsung ya. Kemudian berikutnya tuliskan dalam bentuk matriks. Misalkan nama matriksnya M, ini R berarti relasi R, dan MS nama apa matriksnya M relasi S gitu. Nah, tinggal dibuat ininya apa matriksnya. Kita coba saja nih si gambarnya. Kita lihat di sini. Nah, untuk MR berarti, nah di sini tuh baris itu menyatakan dari kolom ke, nah kalian sebenarnya kalau bingung dibikin apa bantuan dulu aja di sininya. Satu, dua, tiga gitu. Di sini satu, dua, tiga. Ini juga. Nah, berarti satu dari satu ke satu nggak ada berarti nol. Dari satu ke dua ada, berarti kalau ada dan ini ada sebanyak satu, tulis satu. Satu tiga ada sebanyak satu. Dua, dari dua ke satu, dua ke satu nggak ada berarti nol. Dua dua nol nggak ada loop. Dua tiga ada sebanyak satu. Tiga satu ada satu. Tiga dua nggak ada berarti nol. Tiga tiga loop berarti satu. Untuk si S matriksnya satu satu ada ya sebanyak satu, satu dua, satu kedua nggak ada berarti nol, satu tiga ada sebanyak satu, dua satu ada sebanyak satu, dua dua nggak ada loop berarti nol, dua tiga ada sebanyak satu, tiga ke satu nggak ada berarti nol, dari tiga ke dua ada sebanyak satu, tiga ketiga nol ya karena nggak ada loop. Nah, bisa dihapus ininya bantuan simpulnya ya. Karena yang penting adalah isi matriksnya ya. Ada yang ditanya nggak? Oke, berikutnya dihapus dulu ya. Nah, kemudian lengkapi tabel. Nah, untuk relasi S-nya aja, berikan alasan yang relevan untuk setiap jawaban. Nah, ini sifatnya ada reflektif, simetrik, asimetris, antisimetris, transitif. Nah, kalian
jawab iya atau tidak, sifatnya memenuhi apa enggak, alasannya kenapa gitu ya. Nah, refleksif untuk si S doang, berarti kalian lihatnya yang ini aja, yang kanan. Nah, refleksif apa enggak nih? Misalkan ini awasin dulu. Enggak. Coba di sini bisa nggak? Nih si S nih, kecilin aja ya. Nih, ini si S. Nah, refleksif apa enggak? Nah, refleksif itu berarti harus ada loop ya setiap simpul. Nah, di sini ada yang enggak, di dua-dua sama tiga-tiga nggak ada. Nah, ini bisa jadi sebagai alasan untuk menyangkal tidak ya, tidak refleksif karena apa? Salah satu alasannya misalkan dua r dua false ya. Nih, dua S karena namanya S jadi ganti sama S ya. Kan biasanya kita pakai R karena biasa dinamainnya R, tapi karena ini udah dinamain S berarti dua s dua setara dengan false gitu ya yang ini. Kemudian simetris, simetris itu definisinya ARB, jika ARB maka BRA ya, ya kan. Nah, contoh penyangkal ini tidak, kenapa? Contohnya satu ke tiga, tapi tiga ke satu nggak ada, berarti itu sebagai penyangkal. Bisa juga yang ini satu dua ke satu, tapi satu keduanya false, itu bisa juga. Salah satu aja ya yang dijadiin penyangkal. Kemudian asimetrik. Asimetrik itu definisinya apa? AR, kalau pakai R dia ARB, maka B tidak boleh berelasi dengan A ya kan? Ada panah atas. Nah, ini true atau false. Nah, bisa dilihat nih yang dua tiga nih. Dua ketiga ada, tapi tiga ke kan tidak boleh ada tiga kedua, sedangkan di sini ada. Berarti jika true di sini true maka false berarti false ya kan? Karena ini ada tanda panah di atas artinya tidak boleh tiga tiga ini tidak boleh berelasi dengan dua. Sedangkan tiga dua ada berarti false kan? Di sini true maka false berarti false gitu. Nah, kemudian antisimetris. Antisimetris itu ARB dan BRA, maka A sama dengan B ya definisinya. Nah, kita lihat yang dua relasi tiga dan tiga berrelasi dengan dua berarti ini true, true dan true berarti sini true. Tapi dua sama dengan tiga itu false, berarti ini true, maka false berarti false gitu. Kemudian transitif, transitif itu definisinya apa? ARB dan BRC maka ARC ya kan? Nah, kita lihat yang satu tiga nih. Satu ketiga dan tiga kedua, tapi satu kedua nggak ada gitu. Nih satu s tiga true dan tiga s dua true, true dan true, true ya kan di sini. Di kiri true, maka satu s dua adanya dua s satu kan, satu s dua nggak false, berarti true maka false, jadi false. Jadi semuanya tidak bersifat ini semua ya. Ada yang ditanya? Oke. Kemudian ini.
tentang apa? Relasi ekivalen nih. Dibaca dulu silakan. Buktikan bahwa relasi berikut ini relasi ekivalen. Eh, ada ada dua pertanyaan si A sama B yang A adalah adalah himpunan semua mahasiswa pada Universitas Binus dan R adalah relasi yang terdefinisi pada himpunan A, yaitu definisinya untuk setiap X dan Y di A nih, X R Y itu dibacanya X usianya sama dengan Y. Nah, definisinya ini X usianya sama dengan Y. Nah, buktikan apakah dia relasi ekivalen apa enggak. Nah, syarat relasi ekivalen apa aja? Refleksif ya. Ya, kita tulis relasi ekivalen syaratnya apa? Refleksif, terus apa? Simetris dan transitif. Nah, berarti tinggal dicek tiga ini. Pertama refleksif. Nah, karena kita nggak mungkin buktiin satu-satu karena himpunan A-nya itu tersirat aja kan ini nggak dijelasin siapa aja. Jadi A adalah himpunan semua mahasiswa pada kampus BINUS misalkan. Nah, refleksif nggak? Nah, cara ceknya gimana? R itu refleksif karena gimana? Karena ketika dirinya sendiri kan refleksif itu ARA kan atau dirinya sendiri berelasi dengan dirinya sendiri. Berarti bayangin ini XRX misalkan. Berarti apakah sesuai apa enggak X usianya sama dengan X? Otomatis iya kan? Dirinya sendiri pasti seusia dengan dirinya sendiri. Ya, ya enggak? Jadi itu aja jadi alasan. Jadi refleksifnya benar karena untuk sembarang mahasiswa BINUS X misalkan pastinya apa berusia sama dengan dirinya sendiri, usia dirinya sendiri gitu. Jadi jelasin nah pakai kata ini nih untuk sembarang. Untuk sembarang tuh biasanya itu untuk menyatakan untuk setiap anggota di A. Nah, ini tuh untuk sembarang mahasiswa di BINUS ya pastilah dia usianya akan sama dengan dirinya sendiri gitu. Kemudian simetrisnya gimana? Nah, definisi simetris ARB kan ini kalau ini refleksif itu ARA kan. Kalau simetris apa? ARB maka BRA ya. Nah, apakah benar atau salah? Otomatis benar kenapa? A berelasi atau gimana? Kalau misalnya pakai XY boleh di sini XY XY ini XY X berusia sama dengan si Y, otomatis pastilah Y juga usianya akan sama dengan X gitu. Untuk semua mahasiswa atau sembarang juga boleh. Kata kunci pakai kata ini aja untuk sembarang atau semua mahasiswa bebas nih. Diganti untuk sembarang di sini juga boleh. Untuk sembarang mahasiswa BINUS X dan Y. Kalau X-nya berusia sama dengan Y, maka pastilah Y juga berusia yang sama dengan X gitu. Kemudian cek transitif. Transitif gimana transitif? Untuk setiap misalkan X, Y, Z ya di situ. X, R, Y dan Y, R, Z maka
X, R, Z ya nggak? Ya udah, berarti kalian artiin aja kalimat ini pakai bahasa ini. Bahwa benar untuk semua mahasiswa BINUS X, Y, Z jika X berusia yang sama dengan Y dan Y berusia yang sama dengan Z, pastilah apa? Maka pastilah X juga berusia yang sama dengan si Z. Tinggal di apa? Diartiin aja tuh. Nah, karena memenuhi tiga sifat ini, maka relasinya ekivalen. Ini kesimpulan ya. Ada yang ditanya? Nah, sekarang yang B, definisi si S-nya relasi X, S, Y, yaitu mutlak X sama dengan mutlak Y. Di mana S, apa, X sama Y-nya bilangan real. Ya. Nah, dia refleksif nggak? S ini refleksif, simetris, sama transitifnya dicek. Nah, tinggal kalian bayangin aja kalau X, S, X berarti apa? Mutlak X sama dengan mutlak X. Berarti benar kan? S refleksif karena pasti benar untuk sembarang nih kalimatnya pakai untuk sembarang bilangan real X memiliki nilai absolut atau nilai mutlak yang sama dengan dirinya sendiri. Jelasin aja. Kemudian simetrisnya gimana? Ini kan simetris XRY maka YRX tadi kan. Berarti untuk semua bilangan real X dan Y mutlak X sama jika mutlak X sama dengan mutlak Y maka pastilah akan sama ketika dibalik mutlak Y sama dengan mutlak X ya. Nah, transitifnya gimana? Ya tinggal diartiin lagi dari sini. Dia benar juga kenapa? Karena jika X mutlak X sama dengan mutlak Y dan mutlak Y sama dengan mutlak X, maka pastilah mutlak X sama dengan mutlak Z gitu. Nah, karena memenuhi sifat refleksif, simetris dan transitif, maka merupakan relasi ekivalen gitu. Udah. Kalau ini nggak mungkin kita jabarin satu-satu karena kan X-Y-nya bilangan real kan nggak mungkin kita jabarin satu-satu. Jadi pakai kata ini aja untuk semua bilangan real nih. Gitu ya. Aja terus di iniin aja ke sini gitu dijelaskan pakai definisi relasinya. Oke, kemudian soal berikutnya ini yang ini kecilin dulu ini. Nih, gua hapus dulu. Nah, jika R relasi R-nya dinyatakan sebagai Y pasangan X, Y di mana Y itu adalah kelipatan dari X yang didefinisikan pada himpunan 2 3 4 6 8 10 12. Tentukan R-nya dalam himpunan pasangan terurut. Ya udah kalau pasangan terurut tinggal dilihat aja. Y kelipatan dari X berarti Y-nya ditulisnya setelah X ya berarti apa aja? Kalau dibaca dibalik berarti X itu habis dibagi oleh Y bisa juga tuh. Cara bacanya X habis dibagi Y. Ya udah berarti apa aja R-nya? 2 kelipatan dari 2 berarti 2,2. Terus 2 atau habis dibagi sama siapa aja? Sama si 4 berarti 2,4 nih. Udah berarti ini sih. Nah, 2 habis dibagi oleh 6 berarti 2,6.
2 habis dibagi 8, berarti 2,8. 2 habis dibagi 10, berarti 2,10. 2 habis dibagi 12, berarti 2,12. Baru si 3. 3 berarti habis dibaginya oleh dirinya sendiri ya. Berarti 33. Kemudian 3 habis dibagi lagi oleh 6. 3 habis dibagi oleh 12, berarti 3,12. Kemudian sekarang 4. 4 habis dibagi oleh 4. 4 habis dibagi oleh 8. 4 habis dibagi oleh 12. Terus apalagi 6 dengan dirinya sendiri, dan 6 habis dibagi 12. Nah, ini 6, 6, 6, 12. 8 dengan dirinya sendiri. Nah, nggak ada lagi ya yang 8, berarti 10 dengan dirinya sendiri, 12 dengan dirinya sendiri. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 17 ya si anggotanya. Jangan dibalik ya, karena dia mau Y-nya kelipatan dari X. Jangan kayak 2, kalau 22 ya dibalik sama aja ya. 24 jangan kalian tulis 4,2 karena artinya jadi beda ya. Harus benar-benar sesuai letaknya gitu. Nah, yang B pertanyaannya, apakah R adalah poset? Nah, poset itu apa aja syaratnya? Poset itu syaratnya harus apa? Refleksif, reflektif, antisimetris ya. Dan apa? Transitif. Ini definisinya yang ARA ya. Kalau ini ARB, maka B tidak boleh berelasi dengan A ya kan. Ini berarti ARB dan BRC, maka ARC ya kan. Ya udah tinggal dicek. Nah, untuk refleksif iya apa tidak nih? 2 2,2 ada nggak di sini? Ada. 3,3 di sini ada di R. 4,4 ada. 6,6 ada. 8,8 ada. 10,10 ada. 12,12 berarti dia refleksif ya. Bernilai terus semua. Antisimetris yang ini dicek. 2 apa? Nah, antisimetrisnya sorry, antisimetris salah definisinya itu mah asimetris, sorry sorry. Ini asimetris, antisimetris ya. ARB dan BRA, maka A sama dengan B ya kan? Nah, dicek. Cek satu-satu sebenarnya. 2R2 dan 2R2 dirinya sendiri, maka 2 sama dengan 2 true ya kan? Nih. 33 dengan pola saya yang sama dengan 22 tadi sama. Berarti true 44, 66, 88, 10, 10, 12, 12 kayak tadi ya. Nah, terus misalkan yang dua apa? 2R4 nih kita cek. 2R4 dan 4R2 berarti di sini true, dan 4R2 apa? False ya kan, 4,2 nggak ada, berarti ini false, maka 2 sama dengan 4 false. False maka false berarti true ya. Jadi yang 24 juga bernilai true. 26 dengan cara yang sama kayak 24 juga sama nanti false maka false. 28 juga nanti false maka false jadi true. 210 juga 212 ya, 316, 312, 418,
4 12 6 12 itu akan sama polanya, false maka false jadi true. Berarti antisimetrisnya memenuhi, ya kan? Kemudian transitif. Transitif ini ya definisinya ARB dan BRC maka ARC. Dicek semua sih. Contohnya apa nih? 2R 2 dan 2R4. Kalian lihat di sini 2R2 dan 2R4 ini true dan true, maka 2R4 true maka true true. Ya. Terus 2R4. Nah, 2R ini sebenarnya kalau transitif itu kalau dicek banyak banget ya. 2R4 dan 4R 8. Nah, itu juga sama polanya, nanti ini true maka true. 3R3. Nah, ini kalau dicek sih ada banyak gitu ya. Jadi kalau ditulis itu ada banyak. Kalian cek semua ini pasti bersifat transitif gitu. Karena selalu memenuhi ARB dan BRC maka ARC. Berarti dia poset ya. Karena reflektif, antisimetris dan transitif, maka R adalah poset ya. Yang B berarti dia poset. Nah, yang C jika poset gambarkan diagram Hase. Nah, diagram Hase pertama kalian harus hapus apa? Loopnya hapus, 22 hapus, 33 hapus, 44 hapus. Jadi kalian hapus-hapus dulu nih. Nah, yang loop hapus dulu. 66, 88, 10, 10, 12, 12. Nah, jadi pertama diagram Hase hapus loop kan. Diagram Hase hapus loop ya kan. Atau refleksif. Kemudian hapus yang menyebabkan transitif. Nah, berarti yang transitif 24, 48, maka 2,8. Nah, yang si makanya kita hapus, 2,8 kita hapus. 24, 4, 12 berarti 2, 12 kita hapus gitu. Terus apa lagi? 26 sama 6, 12. 2, 12 udah dihapus. 2, 36 sama 6, 12, 3, 12 dihapus berarti ini. 3, 6 udah beres. 4, 8 udah nggak ada lagi. 4, 12 udah berarti tinggal 24, 26, 2, 10, 3, 6, 36, 4, 12 sama 6, 12. Udah nih. Nah, setelah ada itu baru digambarkan di grafnya kan. Nah, R yang baru sekarang tinggal ini kan. Nah, langkah ketiga apa? Gambarkan grafnya di mana apa? Simpul awal disimpan di bawah nih. 24 berarti 2-nya di bawah, 4-nya di atas. Nah, terus 24 itu ada 26 sama 210 sama jadi yang bawahnya 2, di atasnya 4, 6, 10 kalian tulis aja di sini misalkan 4, 6, 10. Nah, kasih panah dulu karena ke atas kan. Nah, kemudian terus ada apa lagi? 3, 6. Berarti 2 sama si 3 itu setara nih nyimpannya nih. 2 sama 3. Di atasnya ada 6 karena tadi 2 ada sama 6 juga tinggal tarik ke atas. Nah, 4, 8 berarti lanjutin yang di sini. 4 berarti 8-nya di atas. Nah, 4 juga ada 12 berarti bikin juga 8 sama 12 setara atau sejajar dengan 8. Nah, si 6 dengan 12 berarti tinggal tarik panah. Udah gitu baru apa? Hapus panah yang ke terakhir. Panahnya dihapus. Udah jadiin. Ada yang ditanya?
Ada yang ditanya nggak? Ya pokoknya ini intinya gambarkan grafnya gitu ya. Yang ketiga, yang diagram hasil, gambar di grafnya atau graf berarah gitu. Di mana simpul awal di bawah ya, berada di bawah. Baru yang terakhir, panah hapus gitu. Gitu. Jadi kalau bisa bukan kalau bisa ya kalau ngerjain itu step by step. Jadi kalian lakukan hapus loopnya, nanti R-nya tinggal apa aja, hapus kan udah kehapus nih yang loop, berarti kalian hapus yang transitif, liatin R-nya jadi apa gitu. Terus gambar di grafnya misalnya kayak gini, baru hapus panah yang ini. Oke, ada yang ditanya? Nggak ada, gua hapus ya ini. Nah, kemudian nomor 4, silakan kalian baca dulu. Ada dua gambar graf, yang kiri graf G, yang kanan graf H. Nah, buatlah matriks ketetanggaan. Misalnya nama matriksnya AG sama AH. Nah, kalian kalau bingung kalian kasih bantuan nanti di matriksnya, berarti di sini misalkan si G itu apalagi yang ini ya. Kasih bantuan di sini A1, A2, 3, 4, A5, A6 gitu. Ini juga ya. Tuh A2, 3, 4, A5, A6. Kalau yang ini namanya B berarti B1, B2, B3, B4, B5, B6. Di sini B1, B2, B3, B4, B5, B6. Cara ngisinya kayak biasa, A1 bertetangga nggak sama A1? Karena ini grafnya tak berarah, nggak usah mikirin dari ke, ya nggak usah dipikirin. Kalian liatin aja ketetanggaannya ada nggak, A1 sama A1 ada nggak? Nggak ada loop kan di sini. Kalau kita lihat semuanya nggak ada loop, kalian langsung tulis aja di diagonal utamanya nol semua nih. Karena nggak ada yang loop, ini juga semua. A1 sama A2 bertetangga nggak? A1 sama A2 enggak, berarti nol. A1 sama A4 nih, A1 sama A4 bertetangga sebanyak satu satu. A1 sama A5 ada sebanyak satu, A1 sama A6 satu. Dan seterusnya ya. Nah, ini B juga gitu. B1 dengan, di sini kan loopnya nggak ada, kalian tulis aja nol semua. B1 dengan B2, B1 sama B2 bertetangga sebanyak satu, tulis satu. B1 dengan B3 ada sebanyak satu. B1 sama B4 sama B4. Nah, ini nggak langsung bertetangga kan, berarti nol. B1 sama B5 ada langsung satu, B1 sama B6 enggak, berarti nol. Nah, kalau ingat kalau tabrak arah itu pasti simetris. Berarti baris satu bisa dijadiin kolom ke satu nih. Langsung copas aja nih, 0, 0, 0, 1, 1, 1 bisa dicopos langsung sebagai kolom. Baris dua bisa sebagai kolom dua karena dia pasti simetris karena tak berarah kan. Ini juga gitu, setelah nemu baris satu kalian jadiin kolom juga biar cepat gitu kerjanya. Oke, ada yang ditanya untuk matriks ketetanggaan? Kayak kalau diem aja, ibu asumsikan paham ya. Ini hapus aja. Nah, daftar ketetanggaan nah karena ini tak berarah, tadi kata ibu apa kolomnya
Judulnya ini simpul atau vertex. Kolom keduanya kita namain matriks simpul tetangga atau vertex tetangga ya. Jadi nama kolomnya bedain sama yang berarah berarti ya. Nah, kalian copas aja dulu vertex yang ada atau simpul yang ada di sini apa aja. A1 sampai A6. Ya udah copas aja nih. 1 sampai A6 yang B1 sampai B6. Ya udah. A1 kalau mau ngelihat dari sini silakan misalkan di sini ya. Nah, A1 bertetangga sama siapa aja? A4, A5, A6 udah tinggal tulis. B1 bertetangga sama siapa aja? B2, B3, B5. A2 bertetangga sama A4, A5, A6. A3 bertetangga dengan A4, A5, A6. A4 bertetangga dengan A1, A2, A3. A5 bertetangga dengan A1, A2, A3. A6 dengan A1, A2, A3. Dan dilakukan yang sama juga dengan graf H ya. B2 sama siapa aja nih? B2 sama B1, B4, B6 ya. B3, B3 ini dengan B1, B4, B6. B4 dengan B2, B3, B5. B5 dengan B1, B4, B6. B6, B6 mana yang ini ya? Dengan B2, B3, B5. Oke, itu adalah daftar tetanggaan. Nah, periksa apakah G matriks graf G dan H itu isomorfik gak? Nah, caranya kalian di kan banyak simpul harus sama. Di sini simpulnya ada 6, di sini ada 6. Oke. Banyak sisi, kalian hitung sisinya ada jumlahnya sama nggak? Nah, berikutnya cek derajatnya di sini masing-masing derajatnya berapa? Ada 3, 3, 3, 3, 3, 3. Di sini semua 3, 3, 3 udah sama. Nah, belum tentu syarat itu eh, dengan memenuhi syarat tadi belum tentu isomorfik harus mau gak mau cek visualnya gitu ya. Jadi mau gak mau kalian dicoba-coba kira-kira kalau gambar yang G bisa jadi H nggak atau H bisa jadi G nggak. Nah, kalau kita lihat gambarnya, oh ini nggak digambarin. Salah satu cara untuk ngebuktiin yaitu tinggal kalian apa? Bikin matriks ketetanggaannya jadi sama gitu dengan cara, nah lihat AG, si AG itu ini kan, nih. Nah si AH bisa nggak kalian otak-atik ulang kan kalau ini tadi AH B1, B2, B3, kalian otak-atik si apa? Intinya kalian bayangkan kira-kira A1 jadi siapa, A2 jadi siapa. Nah, kalau kalian cek, ini kita copot gambarnya. Kalian emang harus ngebayangin sih. Nah, kira-kira si A1 jadi siapa nih? Nih, A1 jadi B1 ini. A2 jadi B4, A3 jadi B6, A4 jadi B2, A5 jadi B3, A6 jadi B5. Nah, kita cek benar gak B1 bertetangga dengan B2? Benar. B1 bertetangga dengan B5 sama B3. B5, B3 benar. B4
dengan B2, B3, B5 benar, B6 dengan berapa B2, B3, B5. Nah, udah oke kan? Secara visual apa namanya? Kalian cek secara visualnya. Kemudian baru matriksnya dipaksain sama. Nah, tadi kan AG udah ada. AG itu tadi apalah ya? Tadi nol yang ini si AG. Nah, berarti letaknya si AH tadi kan kalau AH masih sesuai urutan B1 B2, tinggal diinin aja berarti si AH, si H sekarang ini urutin berarti A1-nya sebagai B1, A2-nya sebagai B4, A3 sebagai B6, ini sebagai B2 ya. Ini B3, ini B5. Nah, ini B1, B4, B6, B2, B3, B5. Nah, pasti akan sama dengan si AG. Cek aja nih B1 B1 0, B1 sama B4 0 ya kan. Jadi urutan si AG ini kan tadinya kan A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nah, sekarang urutan A1 ganti sama B1 gitu. A2 dengan B4. Pasti akan menjadi sama nanti matriks ketetanggaan. Jadi cara buktinya kayak gitu kalian eh, apa ditulisin A1 itu jadi B1, A2 jadi B2, A3 jadi B6, A4 jadi B2, A5 jadi B3, A6 jadi B5. Oke, ada yang ditanya? Oke, nggak ada. Nah, sekarang tentang apa nih? Kalian silakan baca dulu. Ini sebenarnya tugas yang di kelas ibu. Kalau yang di kelas ibu mungkin udah baca ya. Silakan belum, yang belum tahu soal ini ya baca dulu aja. Ini ada gambar gitu, gambar graf G, jaringan jalan gitu ya di suatu desa gitu ya. ABC-nya itu wilayah atau ada si simpul-simpulnya itu ada 9 sebagai desa gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, apakah jadi mau diaspal nih si jalan-jalannya gitu ya. Nah, jalan yang menghubungkan dua desa harus diaspalnya itu sekali aja, nggak boleh lebih dari sekali. Kan mau efisien ya, jadi jangan sampai ngaspal lebih dari sekali gitu ya. Ini tuh anggap jalan dari A ke B berarti jalannya mau diaspal gitu sisi-sisinya. Nah, apakah mungkin untuk mengaspal jalan gambar satu secara terus-menerus atau secara kontinu tanpa melewati jalan yang sama dua kali jika konstruksi harus dimulai dan diakhiri di desa yang sama. Berarti ini maksudnya sirkuit ya. Jika demikian berikan jalurnya, jika tidak jelaskan alasan Anda. Nah, intinya ini permasalahan tentang sirkuit apa? Kalau tidak boleh melewati jalan yang sama sebanyak dua kali, tapi harus semua. Berarti apa? Permasalahan ini maksud si soal ini adalah sirkuit Euler ya kan ya. Euler itu kan sisinya kelewatin sekali tapi karena awal akhirnya sama berarti sirkuit Euler gitu ya. Nah, mungkin nggak ngebuat sirkuit Euler di sini, dicoba-coba misalkan dari A, dia mulainya dari kota apa harus nggak harus ya, nggak harus dari mana ke mana tapi intinya dari satu kota ke kota itu lagi gitu ya. Nah, kalau kalian coba-coba ini dia nggak punya sirkuit Euler. Ingat ada teorema
Teorema sirkuit Euler, teorema sirkuit Euler apa coba? Itu apa? Derajat tiap simpul harus genap ya kan ya? Nah, kita cek di sini genap semua nggak? Nah, ini yang A ada tiga apa derajatnya ini, si B juga tiga, si C genap, si D dua tiga empat lima enam ini genap, satu dua ini genap, 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 genap. Nah, ada yang ganjil nih, si A sama B berderajat ganjil, berarti itu sudah tidak memenuhi teorema sirkuit Euler karena harus berderajat genap semuanya. Sedangkan di sini ada dua yang berderajat ganjil yaitu si A dan si B, yaitu sebanyak tiga derajatnya masing-masing gitu. Udah itu sebagai penyangkalnya, kalian ke teorema aja biar pasti gitu ya. Jadi harus ada argumennya, jadi nggak cuma jawab enggak aja karena nggak bisa gitu ya. Ya boleh jawab tidak tapi nggak full aja, nanti poinnya gitu aja kalau ujiannya. Jadi kata ibu mending cari penyangkal ke teorema supaya kepastiannya jelas enggaknya gara-gara apa gitu. Kemudian I2, seorang perwakilan pemerintah berencana untuk mengunjungi semua desa di wilayah tersebut. Dia berencana untuk memulai perjalanannya dari desa A. Nah, berarti mulai dari desa A. Untuk menghemat waktu ya, mengunjungi semua desa harus tepat satu kali. Kalau ini udah nggak ngobrolin ngaspal jalan ya, dia mau ke tiap desa tepat satu kali dan balik lagi ke desa A lagi gitu. Mungkin nggak? Nah, ini permasalahannya tentang teori apa ini? Sirkuit Hamilton ya kan? Nah, ada nggak dari A bisa balik ke A? Kalian coba-coba aja. Nah, ternyata kalau dicoba nih ada nih salah satunya. Pasti banyak kemungkinan nih. Coba kita coba sih. Nih, ada salah satunya dari A ke B, dari A ke B, ke E, ke I, ke H, ke G, ke F, ke C, ke D, ke A. Berarti ada ya. Silakan kalian kalau ada apa perjalanan yang selain yang tadi Ibu, silakan. Intinya nanti tulis aja mempunyai sirkuit Hamilton salah satunya adalah misalkan. Yang penting dia dari A balik lagi ke A. Oke, ada yang dia tanya? Nggak ada, ya udah ini. Berikutnya, kebawain aja. Ini udah cerita beda lagi nih. Kalian baca slot waktu ini ada 6 kelas. Gimana si Ahsan katanya apa menentukan jadwal praktikum. Ini jadwal praktikum kelas A sampai F. Nah, kalian diminta untuk menentukan jumlah minimum minimum slot yang diperlukan untuk sesi praktikum tersebut gitu. Oke. Nah, kemudian apa nih? Nah, bikin grafnya di mana simpulnya ada kita sebut A, B, C, D, E, F sebagai kelas A, B, kelas C sampai kelas F gitu ya. Kita kasih simbolnya A, B, C, D, E, F. Kemudian apa?
mewakili kelas dan dua simpul bertetangga. Nah, bertetangga jika dan hanya jika punya jadwal yang sama. Jadi ketetanggaannya dikasih sisi kalau jadwalnya sama gitu. Ya udah, tinggal dibikin dari yang ini. Nah, ininya udah dibuatin kerangkanya, kalian tinggal lengkapi gitu dari jadwalnya. Nih, ini berarti A bertetangga sama siapa aja? Dengan E nih. Kemudian A juga bertetangga dengan C. Berarti kasih garis. Terus apa lagi? C bertetangga sama D. C sama D. Kemudian C. Pokoknya C bertetangga sama D. E, F, D. Si C itu D sama E. Yang mana sih? Oh ini. Ini kirain ini. E sama F sama D. Oke. Si B bertetangga dengan F. B juga bertetangga dengan D gitu. Udah, ini adalah grafnya yang diminta ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa bilangan kromatik dari G? Nah, bilangan kromatik itu apa? Meminimalkan warna simpul, di mana kalau bertetangga gak boleh warnanya sama ya. Tapi kita harus warnain seminimal mungkin, gak boleh kita boros warnanya ya. Caranya salah satunya sebenarnya kalau di kelas ibu ajarin algoritma Wells-Powell, tapi ibu nggak tahu kalau di kelas lain karena itu nggak ada sebenarnya di slide. Silakan kalau mau manual nyoba-nyoba gitu ya, dari sini kalian coba-coba warna atik-atik. Tapi kalau pakai algoritma Wells-Powell nanti jadi begini nih. Jadi kalian kalau algoritma Wells-Powell itu pertama urutkan dari derajat terbesar ke derajat tertinggi tertinggi ke terkecil. Nah, si C derajatnya 4, D 4, E 4, F 4. Makanya ini diurutin dulu nih. Simpul C, D, E, F, A, B derajatnya. Jadi makin ke kanan makin mengecil. Baru baru mulai warnain dari derajat terbesar. Itu berdasarkan algoritma Wells-Powell. Tapi kalau enggak, boleh kalian manual karena enggak disuruh pakai algoritma juga sebenarnya di di apa di slide Kak. Kita nggak ada ya. Cuman kalau mau ngikutin yang baseball ini, warnain dari derajat terbesar. Misalkan si C kita warnain merah nih. Berikutnya berarti warnain si D. Si D boleh merah gak? Nggak boleh, harus warna lain. Misalkan kuning. Nah, kemudian ke E sekarang. Si E boleh warna merah lagi nggak? Nggak boleh. Kuning nggak boleh lagi. Berarti harus warna lain, hijau. Kemudian si F. Si F boleh merah nggak boleh, kuning nggak boleh, hijau juga nggak boleh. Berarti warna lain, biru. Kemudian si A merah nggak boleh, hijau nggak boleh, biru boleh nih. Antara biru atau kuning boleh, salah satu aja. Misalkan kita ambil kuning ya. Baru si B, B boleh merah sebenarnya, si B boleh merah. Boleh juga warna hijau gitu ya. Pilih salah satu aja. Nah, jumlahnya anggap yang or ini kita ilangin aja lah. Jadi jumlah warnanya ada 4. Berarti ini bilangan kromatik si G ada sebanyak 4 gitu. Ada yang ditanya? Gak ada. Nah, penjadwalannya jadi gimana hasil penjadwalannya? Ada 4 jadwal berarti ya, sesuai warna. Misalkan jadwal satu itu
yang warna kuning. Berarti kelas A dan D. Jadwal yang kedua, misalkan warna apa nih? Hijau si kelas B dan E. Jadwal ketiga yang warna merah si C. Jadwal keempat itu si biru si F gitu. Ada yang ditanya? Ada. Oke, nomor 6. Misalkan ada graf G yaitu ini. Nah, gunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan lintasan terpendek. Lintasan terpendek di sini adalah jumlah bobotnya terkecil ya, di antara simpul A dan Z. Jelaskan tiap iterasi dalam algoritmanya. Nah, sebaiknya kalian gunakan pembuktiannya dengan per iterasi. Nah, pertama inisialisasi dulu. Kan di algoritma Dijkstra itu ada inisialisasi. Berarti S0-nya kita anggap himpunan kosong dulu sesuai algoritma Dijkstra ya. L itu panjang atau bobot. Bobot mulainya kita dari A, berarti LA 0 itu sebagai iterasinya. Inisialisasi kita anggap iterasi 0 ya. L0A berarti 0. Nah, yang B, C, D, E sisanya dianggap tak hingga gitu ya. Nah, apakah si tujuan kita si Z udah ada di S0? Belum ada. Nah, kalau belum ada iterasi dilanjutkan. Iterasi ke satu. Nah, iterasi ke satu berarti kita pilih 0 sama tak hingga yang kita pilih adalah 0. Berarti kita pilih sekarang U-nya sebagai A yang kita pilih ya kan. Kemudian S1 sekarang diisi oleh si A. Baru sisanya kita cek si siapa? B, B, C, D, E, Z ya ini. Berarti L1B kalian tulis L1B, L1C, L1D, L1E, L1Z. Di mana L itu berdasarkan algoritma apa? Minimum dari apa? L0B dibandingkan dengan L0A ditambah weighted atau bobot antara A dan B. L0B tadi berapa di sini? Tak hingga ya kan? L0B berdasarkan di sebelumnya adalah tak hingga. L0A tadi 0 ditambah weighted antara A sama B, kalian lihat gambar. Kalian copos nih biar kelihatan. Nah, A ke B berarti weightednya 2, berarti 0 ditambah 2. Nah, minimum antara tak hingga dan 2 kita pilih ya 2 gitu. Berarti perjalanannya antara A, B. Nah, kemudian L1C, L0C, L0A ditambah weighted AC. Tak hingga ditambah 3 yang diambil berarti minimum 3. Berarti perjalanannya adalah AC. L1D, L1E, sama L1Z kalau dicek ini pasti tak hingga, tak hingga nih. Kalau masing-masing kalian tulis kayak gini komplit, pasti tak hingga, tak hingga berarti tak hingga berarti nggak ada apa ketetanggaan. Karena kenapa? Karena tidak bertetangga sama A-nya. Nah, apakah Z udah ada di S1? Belum ada. Kalau belum ada, iterasi dilanjutkan gitu ya. Nah, berikutnya berarti yang dipilih mana? Apakah 2 atau 3? 2 berarti kita pilih si B. Nah, sekarang U-nya ganti sama si B. S2-nya diisi A-nya selain A dengan B yang kita pilih. Udah, kalian bandingkan
Berikutnya kita cek sebagai karena A sama B udah dicek berarti sisanya berarti si LC, LD, LE sama apa? LZ nih. Ini kepotong nih sama L2Z. Nah, ya udah L2C berarti L1C minimum dari L1C, L1B ditambah weighted B ke C. 3 ditambah 2 ditambah B ke C itu enggak bertetangga kan, jadi tahingga nih. Berarti 3 sama tahingga diambil 3. Perjalanannya adalah A ke C. Nah, L2D dengan cara yang sama tinggal diganti aja C-nya sama D gitu. Tahingga sama 7 yang diambil 7. Berarti perjalanannya adalah A, B, D gitu. A ke B ke D. A, B, D 7 ya. L2E minimum tinggal ganti D-nya sama E nih. Tahingga 4. Berarti yang diambil adalah yang 4. Yaitu A, B, E. Nah, L2Z karena tidak bertetangga dua-dua apa si Z sama B sama Z berarti tahingga tahingga ya tahingga. Nah, Z apakah udah di S2 belum ada berarti iterasi dilanjutkan. Iterasi 3 ya seterusnya gitu ya. Sekarang yang dipilih berarti yang mana? 3 7 4 tahingga ya 3 nih. AC yang dipilih. Nah, berarti sekarang yang dipilih U-nya sekarang adalah C. Baru masukin ke S3. Jadi kita tinggal ngecek yang lainnya LD, LE, sama LZ. Nah, kita lihat mana yang terkecil nih. Si L3E. Berarti si E kita pilih ya kan di sini. Masukin ke sini baru cek LD, LZ. Kita compare lagi 5 sama 8 yang terkecil adalah 5. Berarti A, B, D, E, A, B, E, D ya. Nah, berarti D yang dipilih sekarang. Dimasukin berarti A, B, C, E, D. Berarti tinggal periksa si Z aja ya kan. Si Z ini 8 sama 7 diambil 7 yaitu A, B, E, D, Z. Nah, apakah Z udah di S5? Masih belum, iterasi dilanjutkan. U-nya diambil Z, U-nya diganti Z, baru dimasukin. Nah, sekarang udah nggak ada yang bisa kita periksa karena udah semuanya. Berarti ya udah stop iterasi. Berarti terpendeknya adalah mana ini A, B, E, D, Z gitu. Jadi oleh karena itu apa lintasan terpendek dari A ke Z adalah A, B, E, D, Z sebanyak bobotnya 7 jumlah bobotnya. Ini emang harus ditulis satu-satu. Kalau kita tulis satu-satu kita lama ya. Kalian lihat itunya apa algoritma pseudocode dari algoritmanya, tinggal diikutin per iterasi. Oke, ada yang ditanya tentang algoritma Dijkstra untuk mencari lintasan terpendek dari satu simpul ke simpul lain ya. Gak ada. Oke, berikutnya ini tentang apa nih? Oh, algoritma prim dan kruskal ya ini. Nah, misalkan ada graf G, yaitu graf jaringan komputer, terus diminta dengan gunakan algoritma prim yang A, yang B, algoritma kruskal, ditulis dalam tiap iterasi dalam tabel ya. Ya udah, misalkan yang ini yang prim dulu ya.
Nah, algoritma prim gimana? Cari bobot terkecil. Ini mungkin gedein. Terkecil berarti, nah terkecilnya ada banyak, yang bobotnya satu ada banyak. Pilih salah satu, misalkan si sisi BH kita pilih nih satu. Prim sama kruskal bedanya apa? Kalau prim harus selanjutkan dari sisi yang dipilih sebelum-sebelumnya. Kalau kruskal boleh berpisah gitu, nggak mesti bertumpuan gitu ya. Nah kalau ini prim berarti misalkan B sama H kita pilih. Nah baru berikutnya iterasi kedua cari yang bertumpuan sama BH ini gitu. Berarti apa? HG nih yang paling kecil nih, ya kan? Ini harus bertumpuan ini, tapi harus yang terkecil. Terus apa lagi? G yang terkecil lagi siapa? GF nih, iterasi tiga. Berikutnya lagi FD. Nah, ini apakah udah jadi pohon belum kan? Karena belum semuanya ter apa terpilih. Berarti apa lagi nih? FD, terus apa lagi? FD, bisa ya. BA, kita cek benar gak BA? Eh, B sama A. Oke, karena nggak ada lagi yang selain apa terkecilnya 4. Terus apa lagi nih? BA, FC. Oke, FC yang ini. Nah, belum semua kan. Terus udah gitu apa lagi? Kayaknya CI deh. CI, DE ya. CI, DE. Nah, kenapa nggak boleh yang 6 yang ini? Karena nanti jadi sirkuit. Nggak boleh IG, nggak boleh, IH nggak boleh jadi sirkuit. Ini udah nggak boleh juga. Ya, BC juga nggak boleh, CD nggak boleh, mau gak mau DE sih. Udah nih, akhirnya jadi pohon. Nah, baru jumlahin. Nah, bobotnya ternyata dijumlahkan semuanya ada 24, yaitu satuannya meter gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kruskal, dengan bukan dengan cara yang sama, kita gunakan algoritma Kruskal. Nah, yang Kruskal pilih apa nih? Yang bobot terkecil. Misalkan ya sama aja BH ini. Kemudian cari yang terkecil lagi, masih ada nih satu yang ini. Ya kan HG juga, HG, DF, terus yang dua mana? Ini boleh ya, GF, terus apa lagi? FG, GI, PCI nih. Yang bobotnya terkecil, AB, oke. Nah ya, CF boleh, HI, HI, HI yang mana?
HI 7 karena yang ini gede-gede, yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, mau gak mau ini. Terus apa lagi? Kemudian terakhir BC, AH sama BC. Hmm, Bentar, AH, ini nggak boleh. Bentar, kita ulang. B sama H boleh. HG boleh. DF boleh. FG boleh. CI boleh. AB boleh. CF, CF boleh. HI, HI gak boleh ya, karena nanti jadi sirkuit, berarti jangan dipilih. Nih, CD 7 juga nggak boleh, CD nggak boleh karena jadi sirkuit, ditolak ya. AH, AH juga nggak boleh. BC, BC, kenapa nggak boleh BC? Oh, jadi sirkuit juga di sini nih, BC nggak boleh. Mau gak mau, DE sih, ya. Oke, baru jumlahin. Ini udah beres jadi pohon. Nah, ketika dijumlahkan itu pasti nanti akan sama sebanyak kayak hasil di prim yaitu 24. Walaupun bentuk pohon bisa berbeda ya antara prim sama kruskal, tapi jumlah bobot terkecilnya pasti sama, gak mungkin beda. Kalau bentuk pohon bisa beda. Karena ada beberapa yang dipilihnya, karena pasti ada beberapa sisi, kadang di soal itu sim, bobotnya sama gitu. Makanya kadang ada yang dipilih di prim, ada yang nggak dipilih di kruskal gitu ya. Oke, ada yang ditanya? Ada. Kemudian berikutnya tentang apa? DFA. Kita fokusnya ke DFA ya, yang deterministik. Misalkan ada diagram transisi udah diketahui, dibuat, disuruh buat tabel transisi atau tabel next step namanya. Caranya kolom-kolomnya adalah input, barisnya adalah state. Nah, kita tulis aja state-nya ada apa aja, S0, S1, S2, S3. Inputannya ada siapa aja, di sisi-sisinya ada 0 sama 1. Nah, lihat awalan state-nya adalah S0 dikasih tanda panah di sini. Nah, state akhir itu dikasih simbol 2 buletan gitu. Nah, ini adalah state akhir, kasih simbol juga nih, titik bulat kayak gini. Baru tinggal dilihat kalau S0 kena 0, S0 kena inputan 0 berubah kemana? Berubah ke S1. S0 ke kena inputan 1 berubah ke S3. S1 kena input 0 ke jadi S3. S1 kena input 1 jadi S2. S2 kena input 0 berarti kemana? Ke S3. S2 karena input 1 adalah ke dirinya sendiri, ke S2. Udah, ini adalah tabel next state atau tabel diagram transisi. Ada yang ditanya?
Oke, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya. Duh, gitu. Yang berikutnya, tentukan N. N itu adalah fungsi transisi. N S2,0 artinya kalau S2 kena inputan nol jadi kemana? Maksudnya kayak gitu. Berarti N dalam kurung S2,0 sama dengan S3. N ketika inputan S1, ketika state-nya di satu di input oleh nol berubah kemana ke S3. Berarti S3. Udah kayak gini aja. Ada yang ditanya nggak? Oke. Nah, udah ini yang B dan C yang terakhir nih. Buatlah diagram dan tabel dari apa yang diterimanya itu biner yang memuat string 101. Jadi memuat string 101 berarti yang diterima contohnya apa aja? Yang di accept, yang di ACC apa aja? Contohnya 101, apalagi 0101, ya kan? Apalagi 1101 atau 110101, 1110111, ya kan? 101101, ya kan? Ditolak, yang di reject satu nol satu nol satu satu nol reject, ya kan? 1001 reject karena harus 101 dan lain-lain. Ya udah tinggal dicoba. Makanya kalau bisa bikin beberapa gitu ya. Satu-satu juga di reject ya. Oh. Nah, kalian coba. Nah, ini hasil dia apa? Diagram itu bisa bisa beda-beda, jumlah state-nya bisa beda-beda, tapi sebaiknya bikin yang state-nya jumlah state-nya sedikit gitu. Kenapa? Biar kita mengurangi human error aja gitu ininya apa? Kan semakin banyak state kalian harus banyak ngecek gitu. Nah, ternyata kalau dibuat nih state-nya bisa dibuat 4, sejumlah 4, yaitu S0, S1, S2, S3. Nah, jadi seperti ini kita cek aja nih. Kalau 101 ini diterima, ini buletannya 2 ya di sini. Ini state awal, ini state akhir. Nah, terus kalau satu harus di reject, satu reject benar. Nol ke dirinya sendiri ini reject benar. Satu satu ini reject. Nol nol ke dirinya sendiri, nol 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 ke sini. Nol satu reject, satu nol reject, satu nol nol reject, walaupun dikasih satu reject. Oke, nah 01 nol satu nol satu diterima ya kan nih. Satu satu nol
satu diterima, yang ini satu satu ke sini nol satu satu satu, nah diterima. Oke, kalau ada bentuk selain ini silahkan ya, maksudnya kalau jumlah state-nya juga nambah silahkan, selama sesuai dengan yang diterimanya gitu. Kalau diterimanya sesuai ya nggak masalah gitu, walaupun jumlah state kalian lebih banyak nggak masalah. Nah, tabelnya kayak biasa, ini inputannya 0 sama 1 karena string biner ya. Di sini berarti ada S0, S1, S2, S3. Nah, kasih tanda state awal dengan panah. Nih, berarti panah. State akhir S3, berarti kasih tanda. Udah tinggal dilihat S0 di input oleh 0 berarti S0. S0 diinput oleh 1, S1. S1 diinput S0, jadi di input 0, S1 jadi S2 ini tetap di S1 loop ya. S2 dengan 0 jadi S0, S2 dengan 1 jadi S3, S3 eh, dikasih 0 sama 1 ke dirinya sendiri. Oke. Ada yang ditanya nggak? Nggak ada nih, pada diem. Ya udah. Ya, terakhir, berikan, ini lebih ke konsep ya, berikan definisi formal dari sebuah DFA. Jelaskan fungsi masing-masing komponennya. Kemudian berikan contoh DFA di kehidupan sehari-hari. Ya ini sih kalian banyak baca aja apa aja definisi formal. Misalkan ini definisinya, DFA adalah model komputasi matematis yang digunakan untuk mengenali pola atau bahasa reguler dengan cara membaca simbol input satu persatu secara deterministik. Karena yang ditanya DFA ya deterministik. Nah, komponennya biasanya penyimbolannya bebas ya. Kalau S besar kadang kita kasih keterangan aja himpunan state. Jadi di dalamnya ada banyak state. I-nya I besar himpunan input. Jadi bisa aja inputannya nggak selalu 0 1 ya, bisa A, B, C, D, E. Bisa aja gitu. N, N itu fungsi transisi. Kadang N atau delta sebenarnya. N itu fungsi transisi gitu ya. S0 itu sebagai state awal. Kadang boleh pakai key juga boleh, bebas sebenarnya. Kadang ada yang key 0, key 1 sebagai penamaan state-nya bebas. Kemudian F besar itu himpunan state akhir. Jadi state akhir itu nggak mesti satu state ya, bisa aja state akhir itu ada dua state sebagai state akhir. Bahkan state awal bisa sebagai state akhir juga ya. Nah, implementasinya ya banyak sih. Ini misalkan apa? Sistem login web, PIN ATM, vending machine ya. Vending machine pasti pada tahu lah udah. Lock security smartphone, kapasitas keamanan pada aplikasi perbankan dan lain-lainnya. Ada banyak sih kalau implementasi kalian cari tahu aja. Pintu pintu otomatis gitu juga. Oke, soal responsinya udah beres, udah Ibu bahas juga. Oke, ada yang ditanya? Udah beres sih ini. Coba apa nih di WA. Oke, makasih. Berarti jelas saya. Sisanya kalian pelajari. eh yang ini Ibu belum sempatnya itu sih soal Ibu juga kelewat yang pohon ya. Bukan pohon, apa traversal. Traversal itu masuk juga ke ujian soalnya. Jadi kalian ya Kak, ini aja pelajari. Mungkin di slide juga udah komplit sih sebenarnya yang traversal, yang in order, post order ya. Tinggal diikutin aja mana duluan, mana duluan.
yang dipilih akar dulu atau subpohon mana gitu ya. Oke, nggak ada yang ditanya. Kalau nggak ada yang tanya ya Ibu serahin ke siapa tadi moderatornya. Silakan moderatornya siapa ya? Oke, makasih ya Ibu Oke, untuk ya, pembawaan materinya. Makasih. ya sama-sama. Semoga materi tadi bisa jadi bekal untuk UAS nanti supaya kita bisa menghasilkan nilai yang maksimal.